Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Akhirnya selesai. Sue Ying segera meninggalkan laut kabut hitam sendirian, naik kapal terbang berbintang menuju planet wanita Ripple. Segera, dia tiba di sana. Kali ini, dia tidak terpengaruh oleh halangan apapun. Sebagai gantinya, di bawah pimpinan Arai, pria tua berjubah putih, Sue Ying pergi menemui Ripple Lady Planet Master. Master Planet Ripple Lady tetap dalam jubah putih saljunya. Dia duduk di tepi danau tanpa alas kaki. Kaki putihnya yang lembut menendang air dengan santai, dan setiap gerakannya mengeluarkan irama alami. Sue Ying menghela nafas dalam hati. Master Planet Ripple Lady ini memiliki aura paling alami di antara para paragon yang dia lihat. Air itu tampak biasa saja. Namun itu haruslah penting di tengah-tengah keberadaan segudang seluruh kosmos. Tampaknya, tidak ada kehidupan yang bisa bertahan. Ripple Lady Planet Master berkata, kekuatan air juga merupakan kekuatan penting ketika memperbaiki peralatan. Petik 2. Jika menyebutkan tentang peralatan pemurnian, Planet Master berada di peringkat 3 besar bahkan setelah termasuk penguasa. Kata Sue Ying. Dibandingkan dengan gurumu, aku masih jauh. Kaisar darah yang berdarah memang merupakan eksistensi ajaib di zaman kosmos kita. Master Planet Ripple Lady berdiri, menginjak rumput ketika dia melenggang. Dongbo Sue Ying, kamu juga dianggap eksistensi ajaib. Aku pikir kamu akan menjadi dewa sejati selama periode aku memurnikan batu nuklir bintang matahari. Petik 2. Sue Ying menggelengkan kepalanya, bagaimana mungkin kultivasi semudah itu? Aku hanya memahami 9 hati dewa kelas 1 yang berbeda pada saat ini dan ingin menggabungkan keduanya ke dalam seluruh hukum dunia. Aku masih kekurangan langkah terakhir yang penting itu. Petik 2. Aku percaya bahwa kamu akan segera mencapainya dengan kemampuan pemahaman kamu. Master Planet Ripple Lady membalik tangannya. Sebuah batu hitam mengkilap muncul di dalamnya. Itu seukuran kuku dan tampak biasa. Tapi mata Sue Ying cerah saat dia melihatnya. Dia bisa merasakan hukum misteri besar berubah di sekitar batu nuklir bintang matahari ini. Itu telah mengusir kekuatan air, dan suhu di sekitarnya telah meningkat beberapa. Bahkan ruang waktu ditekan. Sebuah batu dapat mengubah hukum? Sue Ying sedikit heran. Untukmu, Ripple Lady Planet Master melemparkannya kepadanya. Aku tidak punya keinginan selama beberapa tahun ini. Aku menghargai upaya yang dilakukan oleh Planet Master. Kata Sue Ying. Dia menerima Sunstar Nucleus Stone dengan tangannya. Batu itu terasa hangat, tetapi ketika menggunakan kekuatan matahari yang bercahaya untuk menembusnya, ia dapat menemukan kekuatan mengerikan yang terkandung di dalam batu nuklir bintang matahari ini. Kekuatan matahari bercahaya dibakar menjadi ketiadaan saat itu membuat kontak di atasnya. Sue Ying mungkin khawatir, tetapi dia tidak merasa aneh. Meskipun dia telah lama mengolah matahari bercahaya ke batas keempat dari volume keempat, bahkan penguasa yang melanjutkan ke daerah terdalam bintang matahari nuklir, akan terbakar menjadi kehampaan. Sepotong batu seukuran paku ini mengandung sangat sedikit energi di dalamnya, namun kualitasnya sangat tinggi. Batu seperti itu bisa dengan mudah membakar kekuatan matahari yang bercahaya. Mampu mempengaruhi hukum di sekitarnya. Itu benar-benar tak terduga. Sue Ying samar-samar mengerti bahwa struktur batu ini memiliki rahasia yang sangat besar, tetapi dia tidak bisa merasakannya. Setiap helai energi dibakar menjadi ketiadaan saat menyentuh batu. Tentu saja, karena tidak dapat memahaminya, Sue Ying bisa menebak bahwa bahkan penguasa pun akan kesulitan untuk memahaminya. Kamu telah memberi aku janjimu. Jangan lupakan itu, Ripple Lady Planet Master terkekeh. Itu alami, kata Sue Ying. Itu adalah janji yang bernilai 1000 emas. Juga, aku belum memberitahu orang lain tentang masalah aku menyempurnakan batu nuklir bintang matahari untukmu, selain bawahanku. Master Planet Ripple Lady Planet mengatakan, bawahanku juga tidak berani menyebar keluar. Dengan demikian, masalah ini harus tetap menjadi rahasia. Tetapi dengan bagaimana kamu telah mengumpulkan bahan-bahan berharga secara sembarangan, banyak yang kuat di dunia dewa dan abis harus bisa membuat kesimpulan mereka. Petik 2. Banyak terima kasih, kata Sue Ying. Dia tidak takut dengan ancaman itu.
Tapi Forefather Scarlet Flame relatif lebih lemah. Kalau begitu aku akan bergerak dulu, kata Sue Ying. Aku berharap bahwa lain kali kita bertemu, kamu akan ditransendensikan. Ripple Lady Planet Master menyatakan, aku benar-benar menunggu hari kamu menjadi paragon. Kalau tidak, bantuanmu ini tidak banyak berguna bagiku. Petik 2. Aku harap itu akan terjadi sesuai dengan keinginan kamu juga. Sue Ying tertawa, menuju Master Planet Ripple Lady, dengan identitasnya sebagai paragon dan juga penyuling nomor 1 di antara paragon, banyak yang datang meminta bantuannya. Jika dia tidak menjadi paragon, maka kebaikannya ini tidak berguna baginya. Sue Ying membawa Sunstar Nucleus Stone, kembali ke rumah diam-diam. Laut Kabut Hitam. Selama perjalanan kembali, dia sudah mengirimkan dan memberitahu Forefather Scarlet Flame. Lihat, saat dia kembali, dia mengeluarkan sepotong Sunstar Nucleus Stone. Melihat batu hitam kecil ini dan menemukan transformasi hukum dunia di sekitarnya, mata Forefather Scarlet Flame langsung memerah. Tubuhnya sedikit bergetar. Batu nuklir bintang matahari ini secara samar dapat mempengaruhi hukum di sekitarnya, dan dengan demikian, akan sangat mengurangi kerusakan yang ditimbulkan padanya, memungkinkannya untuk turun ke tingkat kedua, lapisan batu matahari, dari Sunstar. Turun ke tingkat ini, harapan jalur kultivasinya akan meningkat secara signifikan. Sepanjang hidupnya, dia pasti akan bisa membuka jalan Dao sendiri dan menjadi paragon. Jika bukan karena batu ini, dia tidak akan melihat cahaya dan hari-hari harapan. Sebaliknya, ia akan merasa hambar meskipun hidup untuk waktu yang lama. Ini juga alasan mengapa Forefather Scarlet Flame meminta bantuan Sue Ying meskipun tahu bahwa itu mungkin terdengar sedikit sombong, alih-alih, dia menebal wajahnya untuk meminta bantuannya. Dan Sue Ying telah berupaya untuk membantunya mencapainya. Sue Ying, terima kasih, terima kasih. Suara Forefather Scarlet Flame sedikit bergetar. Nenek moyang, tidak perlu mengucapkan terima kasih kepada aku. Sue Ying tertawa, untuk sementara aku tidak akan memberikan batu nuklir bintang matahari ini kepada kamu. Forefather Scarlet Flame tertegun. Tidak memberi? Forefather Scarlet Flame mungkin cemas, namun dia masih bertanya, kamu berencana? Tidak ada alasan lain. Sue Ying berkata, jika aku memberikannya kepada kamu, kamu akan segera kembali ke Sunstar? Saat ada keberadaan kuat yang menemukannya, apa yang menurut kamu akan mereka pikirkan? Aku telah mengumpulkan bahan-bahan berharga selama lebih dari 600.000 tahun, dan kamu telah menginap di tempat aku selama periode ini juga. Sekarang kamu berencana untuk kembali ke Sunstar Planet? Menjumlahkan waktu yang dibutuhkan Master Planet Ripple Lady untuk memurnikannya, mereka yang sedikit lebih cerdas dapat menyimpulkan apa yang akan terjadi. Petik 2. Forefather Scarlet Flame merasakan gelombang ketakutan. Betul. Dia telah tinggal di sini di Laut Kabut Hitam selama lebih dari 600.000 tahun, dan mengapa dia tiba-tiba kembali? Hal-hal mengenai batu nuklir bintang matahari memang akan menyebabkan orang lain memperhatikan hal ini. Kamu harus terus tinggal di sini di Laut Kabut Hitam seolah-olah tidak ada yang terjadi. Sue Ying berkata, bukankah tubuhmu yang sebenarnya di Sunstar? Aku pribadi akan melakukan perjalanan untuk mengirim Sunstar Nucleus Stone. Selanjutnya, aku berencana untuk tinggal di sana untuk berkultivasi juga. Pertama, mereka yang merencanakan akan mengetahui bahwa seharusnya aku yang ingin meminjam batu nuklir bintang matahari dalam budidaya. Kedua, jika ada seseorang yang benar-benar bertindak, aku dapat membantu kamu juga. Petik 2. Forefather Scarlet Flame merasa bahwa apa yang dianggap Sue Ying memang bijaksana. Dia menambahkan, sebenarnya, keberadaan yang kuat tidak akan berpikir bahwa kamu akan memberikan batu bintang nukleus kepada aku juga karena itu terlalu berharga. Aku tahu kamu gelisah, aku akan berangkat besok, kata Sue Ying. Setelah memberitahu Jing Qiyu, Sue Ying pergi pada hari berikutnya. Dia dan istri atau anak-anaknya berpisah adalah masalah kecil karena mereka bisa bertemu kapan saja di dunia Xia Clan, dunia Crimson Rock Mountain. Sebagai pembudidaya, mereka masih waspada dan tinggal di alam materi, bahkan penguasa tidak bisa membunuhnya. Secara alami, ia harus memanfaatkannya dengan baik. Selama bertahun-tahun, jika Xia Clan World hancur, maka dia harus pergi.
Pada saat itu, ia tidak akan dapat memiliki perlindungan yang sempurna seperti itu. Mengendarai kapal terbang Starfield, Sui Ying merasa penuh harap saat dia berdiri di geladak. Terlepas dari seberapa akrabnya dia dengan matahari, sebagai makhluk fana, dia tidak pernah benar-benar memasuki bintang matahari. The Sun Star terletak di ruang waktu yang berbeda. Dan itu tidak pada tingkat yang sama dengan ruang waktu biasa. Itu bahkan pada tingkat yang berbeda dengan sungai waktu. Itu terletak di tingkat dengan inti dari seluruh kosmos, kecerahannya bisa menyinari seluruh kosmos. Berdiri di geladak kapal terbang Starfield, Sui Ying melihat banyak lapisan ruang waktu ditembus di depannya. Bintang matahari di depan memancarkan kecerahan yang terasa hangat di awal, tetapi ketika semakin dekat, dia bisa merasakan suhu sinar matahari meningkat dengan cepat. Pada saat yang sama, bintang itu menjadi lebih menonjol dalam visinya. Dia bahkan bisa merasakan sifat ofensif yang mengerikan yang melekat di dalam dirinya. Hua gelombang. Akhirnya, Sui Ying melewati seluruh ruang waktu dan tiba di lapisan terdalam dari kosmos. Sui Ying menyipitkan matanya, menatap Sun Star yang sangat besar. Bintang matahari kadang-kadang meledak sampai ke langit. Itu melepaskan panas terik yang bisa menghancurkan semua energi kehidupan. Panas ini menembus ruang waktu dan hadir di mana-mana. Kekuatan dari bintang matahari ini bahkan mampu menembus wilayah gelap yang telah tertutup. Pada saat yang sama, ada kekuatan luar biasa lain yang mencekik Sui Ying, hukum yang menyebar ke segala arah. Hukum bintang matahari, Sui Ying harus mengakui bahwa hanya ketika ia benar-benar dekat dengan bintang matahari ia dapat menemukan bahwa hukumnya mungkin setingkat dengan dunia material dan Dark Abyss, meskipun penindasannya jauh lebih banyak. Lebih kuat. Alam material itu mirip dengan tanah yang penuh dengan kehidupan. Sebaliknya, The Dark Abyss, tempat terpencil yang penuh dengan bahaya dan kehancuran. Bagaimana dengan Sun Star? Itu bukan meteor berbentuk tanah. The Sun Star mengandung sifat ofensif yang sangat kuat dan dominan dalam segala hal. Benar-benar sombong dan tirani, membawa kehancuran yang mengerikan. Tetapi di tengah kehancuran, ada energi kehidupan yang tersembunyi di dalamnya juga. Sui Ying kagum. Dia mempertahankan Starfield Flying Ship sebelum menginjak kekosongan dan menuju ke Sun Star. Bintang matahari tidak pantas untuk hidup. Seseorang harus mencapai tingkat kekuatan tempur yang relatif tinggi sebelum dia bisa berkultivasi di sini. Tahap 4 Dewa Dunia biasa kemungkinan besar akan berubah menjadi abu saat mereka menginjak bintang matahari. Sui Ying turun di permukaan air, Sun Star. Mungkin ada api yang mengamuk di permukaan bintang matahari, meskipun api ini telah mencair. Seluruh permukaan bintang matahari dianggap sebagai bagian dari samudera. Itu adalah lautan yang seluruhnya terbuat dari api yang dicairkan. Lautan luas ini bahkan memiliki riak-riak yang berfluktuasi yang membuat api kencang, membuat mereka semakin merajalela. Hong lama sekali gelombang. Sui Ying melihat dari jauh. Kecerahan nyala api benar-benar menyilaukan. Lautan api di bawah kakinya terasa cukup damai, meskipun permukaan air perlahan-lahan melayang. Di kejauhan, ada beberapa area gelombang bergelombang. Sui Ying, sosok datang terbang dari jauh. Itu tak lain adalah Forefather Scarlet Flame. Forefather, Sui Ying menyeringai. Aku telah menyusahkanmu untuk datang jauh-jauh ke sini, kata Forefather Scarlet Flame. Itu bukan sesuatu yang besar. Aku telah berkultivasi dengan pahit untuk waktu yang lama, dan inilah saatnya bagi aku untuk berjalan-jalan. Kata Sui Ying. Setelah memahami 9 hati dewa kelas 1, langkah selanjutnya adalah menggabungkan mereka ke dalam hukum dunia yang lengkap. Mengubur dirinya dalam kultivasi tertutup tidak selalu merupakan metode terbaik. Keluar untuk berjalan-jalan di Sun Star atau Moon Star mungkin kadang-kadang lebih efektif untuk kultivasinya. Lagi pula, hukum di sini jauh melampaui hukum dunia dan merenungkannya bisa membuatnya menerobos. Ini adalah batu nuklir bintang matahari. Sui Ying melemparkan. Forefather Scarlet Flame menerimanya. Menekan kegembiraannya, dia berkata, pergi, biarkan aku membawamu masuk dan melihat-lihat. Mereka berdua segera terowongan ke Samudra Sun, terbang jauh. Ada lapisan kekuatan matahari bercahaya pada sosok Sui Ying yang dengan mudah mengisolasi air matahari ini. Bintang matahari dipenuhi dengan kehancuran.
Tidak ada bentuk kehidupan yang bisa terbentuk di sini, kata Forefather Scarlet Flame. Oh, Sue Ying tertawa tanpa menegurnya. Sebenarnya, dalam sejumlah besar laporan intelijen yang diberikan oleh gurunya Bloodset God Emperor, di tingkat kelima Sunstar, Sun Abyss, dua bentuk kehidupan yang menakutkan muncul di sana. Dengan menggunakan deskripsi yang diberikan oleh gurunya, sebenarnya, itu bukan bentuk kehidupan yang sebenarnya. Sebaliknya, mereka adalah inkarnasi dari bagian hukum dari Sunstar dan memiliki kekuatan yang setara dengan penguasa. Bahkan sekarang, mereka tidak mengambil langkah keluar dari Sunstar, dan selalu tidur di dalam Sun Abyss, bersenang-senang dan kadang-kadang memasuki tingkat keempat, Void Black Soil Layer. Lapisan tanah hitam Void adalah lapisan yang hanya bisa dimasukkan oleh sebagian besar penguasa. Mungkin ada beberapa selektif di antara Paragon seperti Paragon Huo Cheng dan Monarch Green yang bisa masuk. Jadi, dua bentuk kehidupan yang mengerikan ini memang dirahasiakan. Keberadaan paling kuat tidak tahu tentang mereka. Terbang untuk waktu yang lama, Sue Ying dan Forefather Scarlet Flame akhirnya tiba di bagian bawah Sun Ocean. Sue Ying diabaikan di bawah ini. Dia bisa melihat lapisan batu tebal yang terus-menerus. Lapisan batu memiliki energi nyala yang bahkan lebih mengerikan yang melekat di dalamnya. Forefather Scarlet Flame turun ke atas lapisan batu. Dia duduk bersila. Permukaan tubuhnya telah memengaruhi hukum-hukum di sekitarnya, hingga bahkan beresonansi dengan hukum-hukum seluruh Sunstar. Kerusakan api di sekitarnya yang ditimbulkan padanya telah berkurang secara substansial. Meminjam pada Nucleus Stone Sunstar, aku bisa duduk di sini. Tapi aku tidak berani menjelajah lebih dalam. Forefather Scarlet Flame tertawa. Sue Ying juga turun. Dia menginjak lapisan batu. Hati-hati, Forefather Scarlet Flame mengingatkannya. Sue Ying sangat tenang. Helai api segera menembus kekuatan matahari yang bercahaya yang awalnya mengelilingi seluruh tubuhnya dan kedua kakinya. Kekuatan matahari yang bercahaya, mungkin yang dan keras, namun itu tidak pantas untuk pertahanan. Lapisan baju besi hitam secara alami muncul di permukaan tubuhnya yang dengan mudah menangkis melawan lapisan api ini. Benar-benar lelucon, armor tubuh pemusnahan misterius, Sue Ying benar-benar bisa menahan kekuatan penuh Raja Berdaulat Putih sebelum rusak. Sebagian besar Paragon Puncak tidak akan berani menahan terhadap serangan dari Raja Sovereign Putih secara paksa. Orang bisa melihat seberapa kuat tubuh dan pertahanan Sue Ying sebagai anggota Destruction Legion. Hanya mengandalkan pertahanannya, dia sama sekali tidak lebih lemah dibandingkan dengan Paragon Puncak. Ini memang berbeda, Sue Ying melangkah di permukaan. Pada saat itu, dia bisa merasakan transformasi alam dari hukum matahari. Dong dong dong, beberapa dampak yang sangat mendalam menyebabkan jantung Sue Ying semakin cepat. Hukum dominan dan sombong dari misteri yang mendalam sepenuhnya menyelimuti Sue Ying. Sue Ying dengan lembut mengalaminya sejenak sebelum membuka matanya. Bagaimana itu? Mengejutkan bukan? Forefather Scarlet Flame tertawa, sangat mungkin untuk membuka jalur dao aku sendiri setelah memegang seutas kekuatannya. Memegang bagian darinya akan memungkinkan seseorang untuk bertanding melawan penguasa. Petik 2. Ini memang sangat menakjubkan. Aku akan masuk lebih dalam untuk melihat, kata Sue Ying. Lebih dalam? Forefather Scarlet Flame tertegun. Dia mengandalkan Sunstar Nucleus Stone untuk menyentuh permukaan lapisan kedua. Hua mengatakan bahwa Sue Ying sudah secara paksa merobek ruang. Kekuatannya yang kuat meremas lapisan batu yang dia masuki lebih dalam. Saat dia semakin dalam, lapisan batu di permukaan juga perlahan pulih. Itulah bagaimana Sue Ying terbang lebih dalam, menembus lapisan batu. Energi api yang melekat di dalam lapisan batu juga berangsur-angsur meningkat, namun itu tidak dapat mengancam armornya sama sekali. Di tanah tandus di dunia dewa, di langit berbintang yang ditumbuhi pohon. Ada tanah yang mengambang. Di tanah itu, banyak bambu hitam tumbuh di sana. Bambu hitam memancarkan niat dingin yang dapat menyebabkan orang lain merasa dingin. Bambu hitam yang tak terhitung jumlahnya meliputi sekitar 90% dari seluruh tanah. Tepat di pusat tanah ini, ada rantai istana mewah. Dan di dalam salah satu istana, pintu istana ditutup. Di dalam aula besar, hanya ada seorang pria kurus berjubah hitam yang duduk di atas tahta.
Kulitnya hitam, dan ada beberapa pola mitos di atasnya. Bahkan ada 2 tonjolan di dahinya. Dia adalah Bambu Sein dari klan Tinta Dua Orang Suci, dan telah menjadi orang yang secara paksa mengambil batu nuklir bintang matahari dari Forefather Scarlet Flame di masa lalu. Sebuah suara bergema di dalam aula istana. Bambu Sein, Master Planet Ripple Lady telah memurnikan batu nuklir bintang matahari untuk Dong Bo Sueying, dan Dong Bo Sueying saat ini sedang menuju ke bintang matahari sebelum meneruskannya ke Forefather Scarlet Flame. Mereka berdua saat ini berada di Sunstar. Suara dingin terdengar. Ujung bibir Bambu Sein memiliki seuntai seringai, luar biasa, mengagumkan, kamu bisa merasakan kekuatan yang datang dari Sunstar Nucleus Stone. Luar biasa. Petik 2. Huff. Suara dingin itu mendengus sebelum menghilang. Bambu Sein duduk bersila di sana. Melalui karma, ia dapat merasakan. Itu memang, Sueying dan Forefather Scarlet Flame sama-sama ada di Sunstar. Dongbo Sueying juga ada di sana. Ini sedikit merepotkan. Bocah ini telah berkultivasi untuk waktu yang singkat, namun peringkatnya di Cosmos Deity Demon List lebih tinggi daripada aku sedikit. Bambu Sein berkata, sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.